Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib maupun salat isya yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Allah juga masih terus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Di antara nikmat Allah yang luar biasa ialah nikmat berupa kemampuan kepada kita sekalian untuk membuktikan ketaatan kita kepadanya dengan melaksanakan beberapa perintah dan menjauhi beberapa larangannya. Selanjutnya nikmat Allah yang luar biasa bahwa sampai malam hari ini Allah masih memberikan nikmatus sihha wal afiyah. Kita masih diberikan nikmat sehat baik secara jasmaniah maupun secara rohaniah. Mudah-mudahan beberapa nikmat Allah yang senantiasa kita rasakan, kita ditakdirkan menjadi hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, selamat di dunia sampai di akhirat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, kajian kita pada malam hari ini masih menyambung tentang tema sentral, tema yang bersifat umum pada pekan yang lalu, yaitu tentang al-amwalu fil Islam. Ya. Pandangan Allah atau pandangan Islam terhadap harta. Sudah kita uraikan sebahagian pada pertemuan yang lalu, maka malam hari ini subtemanya adalah beberapa larangan-larangan Allah yang terkait dengan masalah harta yang harus kita waspadai. Ya, sebab harta itu hampir barangkali kalau kita lihat aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, hampir urusan harta ini menyita banyak waktu. Menyita banyak waktu, menyita banyak tenaga, menyita banyak pikiran. Urusannya cuma satu, supaya mendapatkan fulus. Kata orang Inggris, PC. Coba lihat. Berangkat pagi
pulang besok pagi lagi. Ada yang kayak gitu. Sampai nggak istirahat kalau yang namanya mengejar harta, mengejar amwal. Ya, nggak apa-apa, memang diperintahkan oleh Allah. Bahkan kalau kita nganggur, tidak ada aktivitas dalam kehidupan sehari, termasuk aktivitas mencari harta, Allah juga nggak suka. Orang yang nganggur itu malah sama dengan menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan kesempatan hidupnya. Orang nganggur itu yo nggak bisa dapat apa-apa. Dan nanti harapannya masuk surganya Allah kecil sekali. Nganggur dia. Sebab orang beriman itu setelah amanu harus diikuti dengan wa amilus solihat. Ya. Kalau tidak akan rugi, ya, kita alladzina amanu, perbaiki keimanan kita itu. Setelah itu wa amilus solihat, dibuktikan atau diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Bahasa Qur'annya amal soleh. Amal itu bahasa Indonesianya aktivitas. Lawannya nganggur. Jadi kalau orang nganggur itu tidak ada aktivitas, termasuk dalam cari harta, termasuk orang yang membuang-buang umurnya. Maka bagus sebetulnya orang itu kalau ya. Cuman dalam Islam diatur. Walaupun kita mencari harta, memang orang senang kalau banyak hartanya, tapi jangan sampai juga mendolimi dirinya sendiri. Bagaimana caranya sampai nggak ada istirahat, waktunya tidur, waktu stop saja digunakan semua karena ingin cepat dapat harta. Itu juga tidak dibenarkan. Dilarang oleh Allah itu mendolimi diri sendirinya sampai waktunya badan kita, waktunya tubuh kita harus mestinya istirahat, dipakai semua 24 jam tanpa istirahat. Lah ujung-ujungnya nanti paling tidak akan merasakan sakit. Nah, makanya di dalam Islam ini diatur. Dalam urusan harta ada yang larangan-larangan Allah yang terkait dengan harta, ada juga beberapa perintah Allah yang terkait dengan harta. Nah, sebagai orang-orang beriman yang begini-begini, ayat-ayat yang seperti ini mestinya kita paham supaya kita tidak salah dalam mencari harta, tidak salah jalan. Karena urusan harta seperti saya katakan pada pekan yang lalu, pertanyaannya dua. Ya. Pertanyaan pertama, kamu punya harta seperti itu dari mana kamu peroleh dan bagaimana cara memperolehnya? Ya. Min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Bagaimana kamu cara memperoleh harta seperti itu? Dan kalau sudah betul cara memperolehnya, ditanya lagi yang kedua, wa bima anfaqahu. Ya. Harta yang kamu dapatkan itu kamu peruntukkan untuk apa? Kamu belanjakan untuk apa? Kamu gunakan untuk apa? Jadi berat ini urusan harta ini. Depan ditanya, belakang ditanya. Nah, maka sekali lagi bahwa rambu-rambunya itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sudah diatur sedemikian rupa. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Salah satu ayat yang terkait dengan larangan-larangan Allah terkait dengan harta ini terdapat di dalam Al-Quran surat kedua, ya. Quran surat kedua. Surat kedua itu berarti surat Al-Baqarah ayat 188. Ya, larangan Allah tentang harta. Jadi jangan sampai kita asalkan dapat. Seperti pepatah orang Madura mengatakan, ya apa? Apa istilahnya? Haram biraro, maki haram montero. Ya bahasa betul ya. Haram biraro, maki haram montero. Nah itu kan melanggar rambu-rambu. Walaupun haram katanya, asalkan kita bisa dapat.
Nah, ini yang tidak diindahkan, dan itu banyak orang seperti itu. Bahkan kadang-kadang mengatakan, Mas, zaman sekarang mencari yang haram saja susah. Banyak loh kadang-kadang begitu. Mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini kan rusak keimanannya orang kalau sudah punya prinsip seperti ini kan, berarti itu kan sama dengan menghalalkan segala macam cara. Itu tadi haram birarro maki haram munterro. Nah, jangan sampai. Maka oleh Allah kita diberikan rambu-rambu, ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini isinya ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Bil batili wa tudallu biha ilal hukam wa tudallu biha ilal hukami litakulu fariqom min amwalin nasi bil ithmi min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun ta'lamun. Nah, ini satu ayat ini tapi muatannya banyak. Baik, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudallu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Itu bunyi ayatnya. Terjemahannya, wala dan janganlah ta'kulu kalian memakan. Bisa juga diartikan mengambil amwalakum harta kalian, harta benda kalian, amwalakum bainakum harta benda di antara kalian. Jangan kamu makan, jangan kamu ambil bil batili dengan cara yang batil. Dengan cara yang tidak benar. Cara yang tidak benar, cara yang batil banyak sekali. Banyak sekali caranya. Bisa nyolong, bisa merampok, bisa membegal, bisa nipu, bisa mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, banyak sekali caranya. Janganlah kalian memakan harta
di antara harta-harta kalian bil batili, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Bil batil itu dengan cara tidak benar. Nek kepingin selamat dunia sampai akhirat. Waktu dulu biha, dan jangan kalian ya membawa biha harta itu ilal hukami, kepada penegak hukum. Ya, apa artinya waktu dulu biha ini? Dan janganlah kamu makan, dan jangan kamu menyuap. Nah ini waktu dulu biha, dan kamu menyuap, maksudnya jangan kamu menyuap biha, dengan harta itu, supaya kamu sebetulnya kamu posisi yang tidak benar ingin jadi benar. Ilal hukami, dibawa kepada hukum, dibawa kepada hukam itu hakim. Nah sekarang banyak nih kejadian antara kita ini. Ini tanahnya si A, ini yang si A yang punya tanah, bukan tanahnya si B. Tapi gara-gara kong kali kong, mulai dari ketua RT, RW, lurah, camat, bupati, bagian pertanahan, ya waktu dulu sogok menyogok, artinya hartanya orang, warisan dari mbahnya beberapa tahun diambil. Termasuk kasus Grempang itu ya, yang sekarang masih geger itu ya. Jangan. Ya. Waktu dulu biaya maksudnya menyogok ini, menyogok para penegak hukum, ya, supaya hartanya orang lain itu bisa pindah kepada dirinya. Kalau pejabat itu kan tanda tangannya mahal, gitu. Nggak selamat ini orang yang seperti ini ya, nggak selamat. Memang di dunia mungkin sesaat kelihatannya gini, tapi nanti bisa diazab oleh Allah. Belum sampai di akhirat nanti sudah diazab. Maka hati-hati. Litakulu fariqam min, litakulu agar kalian memakan fariqam min amwali, sebahagian dari harta manusia. Ya. Tujuannya tadi dibawa ke hakim itu dengan cara nyogok, rasuah namanya kalau dalam bahasa Arab, dengan cara rasuah. Tujuannya itu litakulu fariqan, agar dia memakan sebahagian min amwalin nasi, dari harta orang lain, bil ismi, dengan cara berdosa. Ismi itu dengan cara berdosa, ya pasti berdosa kan itu ya. Wa antum ta'lamun, padahal kamu menyadari, kamu tahu, hatimu itu sebetulnya menolak itu. Ya. Nah, jadi di sini garis besarnya di sini, memakan harta dengan cara yang batil, jangan. Termasuk kalau kita pedagang, hati-hati. Pedagang itu kadang-kadang barangnya sudah jelek masih ngaku baik. Ya apa nih, ikannya sudah bohong, enggak Pak, ini baru tadi kulaan ini. Ya, bohong. Kadang-kadang kalau banyak itu yang baik-baik ditaruh di atas, tapi yang di bawah yang banyak itu sudah busuk. Aku pernah beli salak di sini di toko buah di sini, sampai di rumah busuk semua. Tapi yang di atas ditaruh di atas kelihatannya baik. Ini nih bil batil. Gak selamat pedagang yang seperti itu. Ya, gak selamat. Apalagi kalau urusan nimbang. Banyak yang nakal, nimbang sama ngukur itu banyak yang lihat. Makanya ada ayat di dalam surat Al-Mutaffifin itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini diancam ini orang-orang para pedagang yang tidak jujur ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifina alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wailun, celakalah. Bukan main, langsung celakalah. Siapa yang celaka? Lil mutaffifin, bagi orang yang berlaku curang. Curang.
Biasanya curang itu sangat dekat dengan orang yang berdagang, yang berjual beli. Tapi curang juga bukan sebenarnya dalam perlombaan dan pertandingan juga, kalau jadi dewan juri itu biasanya juga banyak yang curang. Mestinya si A yang menang karena kong kali kong dengan panitianya, si B yang dimenangkan. Termasuk misalnya kalau ada pemilihan RT, RW sampai pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, curang. Nggak selamat orang yang seperti ini. Hati-hati, masuk ini. Tapi ini turunnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang pedagang ini. Tapi ini berlaku umum. Curang. Iya. Curang itu sama dengan tidak jujur. Dan biasanya orang supaya curang itu erat kaitannya dengan sogok nyogok. Pokoknya menangkan tarik kon wani piro nanti ya. Sogok aku ya kadangnya. Nah, dia pemegang ini. Yang biasanya suka kayak gini itu biasa penegak hukum. Penegak hukum itu siapa biasanya? Ada hakim, ada jaksa, ada lawyer, ada polisi. Ini biasanya 4 orang ini kadang-kadang jadi nih kalau ini yang ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia ya. Lo sampean lo yang ngomong. Aku mau apa tak rewangin di Indonesia banyak caranya. Ya gak apa-apa asalkan bukan kita gitu. Ya. Hati-hati. Bagaimana nanti kalau dia kaya raya itu terus cara memperoleh seperti itu ya? Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang apabila dia ditimbangkan untuk orang lain, ya, yastawfun minta ditambah. Tambahin. Misalnya kalau beli tambahin. Kalau dia belanja selalu minta ditambah. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila ya kaluhum menimbang untuk orang lain, ya ini yang penjual berarti ya, menimbang untuk orang lain, yuksirun, ya, merugikan orang lain, dikurangi. Bagaimana cara mengurangi supaya tidak ketok? Biasanya timbangan diganjel. Nah, biasanya anak sing timbangan kayak gini lah, yang ini lah, timbangan yang lama ya, model yang lama. Ada yang kayak gini lah ya. Ya, diganjel. Belum seimbang udah diangkat. Setelah sampai di rumah kita timbang lagi. Astagfirullahaladzim, kurang 1/4 kilo. Tadi ngomongnya 1 kilo. Ini bagaimana ini? Pedagang yang seperti ini nggak bisa masuk surga, celaka. Kualatnya cepat. Nggak usah di akhirat, nanti di dunia nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati. Ini berarti termasuk contoh. Ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, mengambil harta orang lain, memakan harta dengan cara yang batil, alias tidak benar, alias tipu-tipu, curang. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Orang yang seperti ini tidak sadar bahwa seluruh perbuatannya itu dikira nggak dilihat oleh Allah. Dikirain Allah itu nggak tahu, dikirain Allah itu nggak melihat, dikirain Allah itu nggak memantau, dikira Allah itu nggak mengawasi, dan dikira barangkali bahwa nanti ujung-ujungnya dia akan mati, akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar untuk mendapatkan semua balasan tindakan perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Nggak sadar biasanya orang kayak gitu. Karena dia yang diingat itu cuma itu loh, saya abang itu loh. Gambar Bung Karno sama Bung Hatta. Iya betul.
Nek Pak Harto mesem ya enggak pati laku sekarang itu. Gambar Bung Karno sama Bung Hatta. Saya abang itu loh Pak. Kalau dapat 10 lembar sudah berapa? Kalau 100 lembar udah berapa? Nah ini yang membuat ini. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya. Dia tidak sadar, ya, tidak sadar, hilang kesadarannya bahwa sesungguhnya dia itu nanti suatu saat akan dibangkitkan pada hari berbangkit nanti, di saat semua manusia akan mendapatkan balasan. Baru dia tahu nanti dan minta di hadapan Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia, akan tak tembus semua dosa-dosaku, kesalahanku. Ya gak iso, orang sudah di akhirat baru ngomong gitu. Kenapa nggak dipikirkan memang dulu waktu dunia itu ya? Kan lebih bagus dapat 100.000 rupiah satu hari asalkan halal daripada 1.000 rupiah satu hari tapi tidak halal. Tak kuale sama saya. Kuale ya. Maroka. Ini antara lain bentuk-bentuk kebatilan orang memperoleh harta dengan mengurangi timbangan. Kalau tadi ayat ini ya caranya dia memakan hartanya itu bil batil dengan cara menyogok hakim disogok. Sebetulnya bukan punyanya dia, bukan dia yang berhak, tapi dia yang nyogok itu. Banyak itu kasus-kasus harta warisan itu paling banyak begitu biasanya. Antara kakak dan adik, antara paman dengan ponaan itu ya. Wis banyak itu. Antara misalnya dengan, karena dulu hartanya itu berasal dari mbak yang satu. Kemudian pembagiannya kan manusia sifatnya ada yang serakah biasanya. Biasanya nek kakak yang tertua itu hidupnya, adik-adiknya masih kecil-kecil. Wah, nakal. Kadang-kadang harta yang dapat dari warisan orang tuanya dibikinkan sertifikat. Banyak kasus seperti itu. Punya tambak, punya sawah, punya kebun, banyak. Punya rumah juga begitu. Yang jadi korban adiknya kan masih kecil-kecil ditinggal orang tuanya dia nih. Maka harta yang paling panas itu hawanya itu, hati-hati, harta warisan itu paling panas itu. Diazab oleh Allah itu nggak sampai di akhirat, nanti di dunia sudah dapat. Hati-hati harta warisan. Cari wong Madura sangkol nyengkol. Apa Mas Said artinya? Sangkol itu artinya harta warisan. Nyengkol itu gini loh, tukaran. Nah, banyak orang kadang-kadang antara kakak adik, antara paman dengan ponaan, bahkan saling bacok-membacok itu gara-gara rebutan harta warisan. Maka orang Madura bilang sangkol nyengkol. Hati-hati dengan sangkol harta warisan itu. Kadang-kadang saling nyengkol, tukaran, saling bunuh-membunuh. Kenapa? Karena manusia itu tadi ada yang serakah. Tapi itu harta yang seperti itu bil batil. Batil itu. Kedoliman itu, bentuk kedoliman. Dan ini yang banyak. Kayak aneh rodo alus ini, cara-cara begini daripada langsung merampok, membegal itu ini. Kalau merampok, membegal itu kan terlalu dia ya. Ini yang begini-begini kita ya. Kong kali kong. Apa kong kali kong ini? Bekerja sama penegak hukum dengan cara rasuah tadi itu, sogok menyogok itu supaya perkaranya dimenangkan. Masya Allah. Termasuk sekarang orang urusan jabatan. Sekarang jabatan ya. Ada persyaratan kamu sebetulnya belum bisa jadi begini. Dirubah aturannya supaya bisa. Termasuk juga ini. Ini termasuk al-mutaffifin juga. Curang. Sudah ada aturannya dirubah. Mendekati hakimnya yang penegak hukum dirubah begini nanti. Sampai wani piro. Masya Allah. Kenapa kita manusia kok banyak yang begini ya? Silakan. Apakah termasuk curang dan kalau beli barang misalkan 50.000
jual 200.000, apakah dibolehkan atau tidak dalam Islam? Boleh. Apa kata Allah? Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan berjual beli, yang diharamkan itu oleh Allah adalah riba. Ya pasti begitu Pak, namanya berdagang. Saya beli sama Pak Samsul 50.000, saya jual, kan wajar kalau saya dapat menjadi 55.000 atau 50.000, pasti dapat untung. Oh memang berdagang mau dapat untung, halal. Wa ahallallahul bai'a, Allah mengharamkan saring berjual beli di antara kita. Namanya jual beli ya nggak bisa Pak, kalau pas-pasan nggak untungnya nggak bisa jual beli. Yang diharamkan oleh itu riba. Riba itu banyak digunakan pedagang pakai dua harga. Kalau nek sampean di kontan ini 50.000, tapi nek sampean dibayar pengkel itu jadinya nanti jadi 70.000. Ah ini haram. Kedoliman itu ikut pada meres namanya gitu ya. Dan sekarang begitu, mau beli mobil, mau beli sepeda motor, ya kalau lu kontan gini, akhirnya kalau dicicil sampai hampir 2 kali lipatnya itu, dan kita mau. Tapi kalau mau karena terpaksa, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kadang-kadang hanya jadi kesenangan. Saya misalnya begini, anak saya mau kuliah di Dr. Sutomo sana, kalau pakai bemo setiap hari telat terus Pak, telat kuliahnya. Saya mau beli sepeda motor, ngutang sama sampean nggak punya, ngutang sama Pak Samsul nggak punya juga, ngutang sama Pak Said nggak ada juga, sama-sama nggak punya. Akhirnya saya terpaksa ke BRI. Ke BRI ya, ke BRI ya pasti nek ngambil cicit itu pasti nanti ya berbunga. Nah bunganya itu yang Allah tidak namanya riba. Barang siapa yang mengutangi seseorang kemudian mengambil manfaat dari utang itu, fahuwa minar riba. Bukan cuman ini, pinjam ember pun begitu Pak, pinjam embernya Pak boleh, tapi sampean isi air, riba juga itu. Nah, namanya pinjam meminjam itu nggak boleh. Yang kita cari itu hanya pahala, orang-orang menolong, tolong menolong artinya. Tapi kalau dianakkan gini, itu sama dengan kadang-kadang yang lebih celaka lagi itu apa Pak? Kalau sudah nggak bisa bayar nanti diapakan hartanya orang itu? Disita. Dan ini banyak juga sekarang ini. Saya termasuk. Ya itu tadi, karena saya mau pinjam duit sama sampean pada dia. Satu-satunya cara yang lain ya ke BRI atau bank-bank yang lain. Ya apa boleh buat? Daripada anak nanti nggak bisa jadi kuliah, mau mengandalkan BEMO nggak bisa seperti itu. Itu namanya nek wis kepepet nggak ada cara yang lain itu, maka sebahagian ulama membolehkan. Maka berurusan dengan bank kalau tidak ada cara yang lain, sebagian ulama. Tapi kalau masih bisa jangan. Kak selamat Pak nanti di akhirat itu. Hah? Ya itu tadi karena perhitungannya urusan darurat. Ya darurat. Makanya banyak orang sampai sekarang nggak mau naik haji itu ya. Karena kalau mau naik haji kan harus di-store di bank. Di bank itu nggak ada sekarang masih begitu. Tapi itu sedikit. Ya. Sekarang bisa tak orang naik haji kalau nggak melalui bank? Ya kalau nggak bisa berarti itu udah darurat itu. Tapi orang yang baik, kata haji-hajian daripada saya berurusan dengan haram nanti ya. Itu terserah ya kayak gitu ya. Ini banyak Pak. Jadi kalau kayak sampean tadi itu, sampean beli pada seseorang misalnya 100.000 modalnya sampean nanti dijual dapat 105.000 ya wajar Pak. Masa nggak untung wirawirinya belanja ke sana gitu. Sampean kulaan ikan di pasar apa? Pabean 50.000 per kilonya. Sampai di pasar Manonil, iya capek sampean. Begitu memang halal. Wa ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan kita berjual beli, dagang. Yang diharamkan oleh Allah itu menganakkan duit. Ya, pakai dua harga. Jadi kalau pakai dua harga itu sebetulnya sudah. Apalagi berjualan di masjid lagi berjualan. Boleh nggak orang berjualan di masjid? Ya, kata Allah, siapa orang yang berjualan di masjid, mudah-mudahan dagangannya nggak untung, rugi terus. Nggak boleh.
Tapi kalau masjid itu punya koperasi, misalnya koperasinya enggak, itu bukan berdagang di masjid, itu kepentingannya untuk menjual, nanti kembalinya untungnya juga ke masjid, boleh kayak gitu. Kalau koperasi, kalau sampean bawa barang dagangan di sini digelar ini gini-gini, wah itu habis sholat jamaah dimanfaatkan dagang, nggak boleh. Pernah terjadi di masjid dekat saya, awas kalau sampean itu diancam oleh Rasul. Nah, ini ya baik Bapak sekalian. Jadi memakan harta di antara kita ini dengan cara yang batil banyak sekali. Ada lagi orang mengatakan, "Gak apa-apa, itu kan bukan muslim. Cina kok kalau gak apa-apa." Enggak boleh, ya. Walaupun bukan sama muslim, kalau enggak boleh, ya. Nanti dituntut juga nanti di akhirat. Enggak boleh pokoknya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini ayatnya, enggak boleh. Maka hati-hati. Harta yang paling panas itu, paling panas kalau kita tidak jujur, pertama harta warisan. Panas itu Pak. Yang memakan harta warisan nggak benar itu, nggak usah mati sampai mati. Nanti di dunia akan diazab oleh Allah, diperlihatkan. Mungkin nanti akan sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh gara-gara nakalan waktu membagi harta warisan. Yang kedua yang paling panas, memakan hartanya anak yatim. Makan harta anak yatim. Wahai para pengurus yayasan yatim piatu, hati-hati dan waspada. Banyak sekarang pasang papan nama Pak Holik, ya, yayasan ya, yayasan yatim piatu, ya. Tapi harta yang terkumpul itu bukan ke yatim piatunya, bukan dimanfaatkan. Ya ada juga sebagai, tapi pengurus yayasannya yang kaya, banyak mobilnya, banyak gini kan, banyak. Saya pernah meneliti kayak gitu di Surabaya, ada yang seperti gitu ya. Hati-hati. Katanya dalam Al-Quran itu, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Orang-orang yang dengan sengaja memakan hartanya anak yatim, pada hakikatnya tidak ada yang dimakan kecuali memakan bara api di dalam perutnya. Maka memakan harta anak yatim itu panas. Banyak aku kalau disuruh ngurusin anak yatim piatu itu gak pati mau aku, takut aku. Kalau mau jadi pengurus yatim piatu takut. Tapi kalau makan seadanya saja, memang namanya urusannya sudah begitu, makan enggak. Yang dilarang itu kalau memperkaya diri melalui yayasan yatim piatu dan duafa. Hati-hati. Cepat azabnya. Cepat azabnya. Yang ketiga, harta yang paling berbahaya lagi, harta wakaf. Ya, hati-hati. Misalnya di masjid ini ada orang mewakafkan apa gitu, apa itu, terus kita ambil itu. Wakafnya orang. Tidak disalurkan semestinya. Itu diwakafkan untuk di masjid, malah dibawa ke rumah. Hati-hati. Contohnya orang mewakafkan kitab suci Al-Quran di sini, alasannya pinjam sama ketua takmir, nggak dibalik-balik, terus ditaruh di rumah. Hati-hati. Punya masjid itu, harta-harta wakaf itu cepat sekali Pak, cepat kualatnya. Nah, maka kembali lagi ini tadi ya. Wala ta'kulu, ini larangan Allah tentang harta ini. Wala ta'kulu, jangan kalian memakan. Ya. Kalau dikembangkan, jangan kalian memperoleh, mengambil amwalakum bainakum, harta benda di antara kalian, baik sesama muslim kita ataupun orang yang non muslim, bil batili, dengan cara yang batil, dengan cara tipu-tipu, dengan cara mencuri, dengan cara berbuat zalim, dengan cara merampok, dengan cara mengurangi timbangan dan seterusnya. Jangan. Enggak selamat. Padahal biasanya orang kayak gitu, wa antum ta'lamun. Padahal kamu itu tahu itu kalau perbuatanmu enggak benar. Hatinya berkata kok, enggak benar aku, enggak benar. Hati nuraninya itu berkata. Hati nurani itu kan enggak bisa dibohongi. Tapi tetap karena dorongan hawa nafsunya, enggak, kapan lagi kalau bukan sekarang sampean, aji mumpung masih begini. Ya udah gunakan. Nah, itu biasanya. Jadilah dia. Enggak bahaya tamasya itu. Enggak bahaya kan dengan cara begini. Bahaya.
Termasuk juga berani ngutang tapi nggak mau. Ada nggak orang kayak gini di Samsul ini? Seneng ngutang, tapi kalau ditagih marah. Ada Pak ya? Termasuk itu. Apalagi sampai mati, sampai hilang, nanti kehilangan jejak utangnya. Waduh, nggak selamat ya. Ada juga gitu. Ngutang sini, ngutang sana. Gali lubang, tutup lubang. Lubang yang di sana ditutup, pinjam lagi di bawah ini gitu ya. Ada orang yang hidupnya senangnya begitu itu. Nah, makanya lebih baik dapat 100.000 rupiah setiap hari asalkan halal daripada 1.000 rupiah tapi tidak halal. Hati-hati. Jangan diwale. Ya. Nah, cuman kan manusia sekarang ini memang nggak sadar itu, nggak sadar. Karena sekarang tingkat apa ya istilahnya? Cepat terpengaruh manusia sekarang. Lihat orang beli kendaraan baru, padahal kendaraannya masih bagus, cuman ketinggalan model, dijual lagi, dirombeng lagi, kredit lagi. Rumahnya kalau masih bagus bangunannya gini, cuman gara-gara modelnya belum minimalis, dirombak lagi, pinjam duit lagi. Astagfirullahaladzim. Itu kejadian. Nggak mau kalah antara satu dengan yang lain. Ya, betul itu surat At-Takatsur itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Gara-gara kamu berlomba-lomba saling memperbanyak harta, saling memperbagus rumah, saling memperindah kendaraan, saling menuruti gaya hidup yang modern. Ya, sampai kamu utang sana, utang sini ya gini, sampai habis waktumu tenagamu ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang kubur, tetap begitu. Utangnya banyak. Jadi makanya kita ini repot kalau kita nurutin nafsu itu memang repot ya. Ya, hatta zurtumul maqabir. Ini hal yang dilarang. Jadi kita perhatikan di dalam urusan harta itu ada yang perintah, ada yang larangan. Perintahnya apa? Kalau kita punya harta suruh bayar zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqimus sholata wa atuz zakata. Wa aqimus sholat, dirikan sholat, tegakkan sholat. Yang namanya mendirikan, menegakkan dalam situasi apapun, tidak boleh sholat itu tidak kita kerjakan. Nggak sanggup berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Berbaring kita sholat pakai isyarat. Sholat pakai isyarat nggak bisa lagi, itu minta disolati. Saking tidak bolehnya sholat ditinggal. Sholat itu adalah ibadah fisik. Wa atuz zakata, membayar zakat itu adalah ibadah berupa harta. Jadi kita kalau mau masuk surga itu bekal ibadah, tiket kita nanti untuk menuju surganya Allah itu ada dua. Pertama, beribadah dengan ibadah fisik, yang kedua beribadah dengan ibadah harta. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai manusia nikmat yang banyak sekali. Saking banyaknya tidak sanggup kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat berupa harta. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena harta yang kita nikmati semuanya Allah memberikan atas dasar karunia dan rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka caranya fasholli, harus kita sholat sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Sholat itu bukti rasa syukur, bahkan sholat itu rajanya syukur. Tapi itu tidak cukup dengan sholat. Wanhar, fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu artinya dan berkurbanlah, sembelihlah binatang kurban di hari raya kurban. Maka berkurban itu termasuk ibadah harta.
Bahkan kata Nabi, siapa yang memiliki harta mampu membeli seekor kambing atau membeli sapi dengan cara patungan 7 orang di hari raya kurban, tetapi ini tidak melakukannya, maka kata lebih baik nggak usah mendekati tempat ibadahku. Ya, ini saking pentingnya. Jadi ibadah itu ada 2, ibadah fisik, contohnya kayak sholat, berzikir, berdoa, membantu orang dengan menggunakan tenaga. Itu ibadah fisik. Selebihnya yang kedua adalah ibadah harta. Ibadah harta itu meliputi zakat, sodako, infak, mewakafkan tanah kalau kita punya tanah, atau ngutangin orang lain kalau kita mampu, asalkan yang ngutang itu jangan nakalan. Itu termasuk wujud dan bentuk ibadah yang berupa harta, yang semuanya itu kita harus lakukan secara seimbang. Banyak juga orang cuma naik sholat gelem, tapi kalau suruh bayar zakat nakalan. Dia kaya pura-pura melarat temen jangan nakalannya, karena Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Walaupun kita ngomong sama orang, aku nggak wajib zakat, aku nggak berinfak, aku melarat, tapi Allah tahu. Maka jangan kita menjadi orang-orang yang mengingkari karunia, terutama karunia berupa harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Gunakan semuanya itu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai waktunya, ya. Nanti pertemuan berikutnya tinggal ya perintah-perintah Allah yang terkait dengan harta, itu juga perlu kita kupas secara tuntas supaya kita paham. Demikian, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, serta memohon ampun atas segala kelemahan dan kesalahan kita. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, agar kita bisa bahagia, selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.